Salam olahraga ya. Sekarang kita bahas ya review dari race ketiga GP Portugal yang berlangsung di seri sirkuit Portimao tadi. Nah, ya mungkin kalau misalkan beberapa orang bilang MotoGP ini bertambah menarik ketika juara dunia 6 kali ya, MotoGP 6 kali, Marc Marquez atau saya kira total 8 kali comeback di Portimao. Nah ya memang dia di sini comeback setelah 267 hari ya kalau nggak salah, setelah dia absen dari tangannya yang patah 3-4 kali operasi, dan baru hari ini dia kembali. Nah, sekarang kita lihat dulu dari pole position yang pertama kali ditempati oleh Yamaha. Nah, Yamaha ini sebenarnya di sirkuit Portimao ini lebih mengandalkan sirkuit stop and go ya, kayak mirip di Le Mans gitu lah, ketika banyak tikungan speed cornering yang lebih menuntut kekuatan mesin. Nah, di sini Yamaha berhasil mengatasinya karena ketika tahun lalu ini kan yang dimenangi oleh KTM dengan tipikal mesin V4. Nah, di sini inline 4 yang menang. Nah, di sini kita lihat dulu dari awal race. Di awal race Zarco memimpin, nggak heran. Ducati kalau misalkan di awal race langsung ngejar, pilihannya bannya Zarco kalau nggak salah medium ya. Nah, medium atau medium soft langsung ngacir, dibuntuti oleh Rins dengan medium, lalu yang terakhir Quartararo medium hard. Nah, tipikal ban hard ini kan lebih kepada jangka waktu pakai yang lama untuk hingga akhir balapan. Cuman di awal race ketika 3-4 lap lah itu harus dipanaskan dulu. Nah, Quartararo mengambil resiko itu dengan startnya dia nggak begitu bagus, startnya jelek banget, malah sampai ke posisi 7 atau 6 lah. Justru di awal race si Marquez yang lebih aktif untuk coba merangsek ikut ke depan, ke barisan ke depan. Nah, cuman di sini ya karena dia kan memang belum sembuh secara 100%, dan menurut kabar yang beredar juga traction controlnya dia juga masih nggak full lah. Traction control ibarat ini kalau misalkan kalian mungkin sering main gamenya atau apa ya, itu ibarat kayak lu nikung. Nah, ini adalah penyangganya lah, ini otomatisnya untuk bisa belok ini nggak sesuai yang dia mau lah. Kalau yang menurut kabar beredar dia kan maunya 40% ya. 40% itu ibarat hanya sekitar 40% pengamanan, sedangkan sisanya menuntut kepada gaya balap pembalap itu sendiri. Cuman di sini nggak dikasih sama kepala mekaniknya karena takut terjadi kalau misalkan traction control yang 40% ini nggak bisa menahan daripada beban lengannya dia yang belum sembuh. Jadi nggak dikasih 40% itu, jadi nggak heran dia di race ini nggak begitu impresif lah ibaratnya. Cuman kalau misalkan untuk orang yang sudah 200 lebih alias setahun lebih nggak balapan, udah cukup bagus. Nah, sampai paruh kedua Rins sama Quartararo kejar-kejaran, jatuh Rins karena ya habis tikungan ke kanan habis tikungan ke kiri langsung dihajar ke tikungan kanan. Nah, ban medium ini lebih cepat haus dan jatuh. Begitu juga dengan Zarco, posisi ketiga kebut-kebutan sama Pecco sama Mir, jatuh juga, makan korban. Nah, Quartararo habis merebut posisi balapan dari Zarco, nggak terkejar lagi. Nah, Pecco sama Mir sama Morbidelli ini lebih kepada siapa yang adu kuat-kuatan lah istilahnya, memanfaatkan kekuatan mesinnya. Dan Ducati ya seperti kita tahu di trek lurus jago banget, dan si Pecco ini sekarang pintar ya memanfaatkan kekuatan mesinnya, dan dia berhasil ngatasin Suzuki kalau misalkan di jalur lurus nggak ada apa-apanya, dan dilibas walau sempat beberapa kali sampai akhir race Suzuki sempat mepet ya, cuman nggak bisa jangkau kekuatan Ducati. Nah, sekarang kita masuk kepada rating beberapa timnya lah. Nah, kalau untuk Yamaha, dua pembalapnya Quartararo dengan Vinales. Quartararo sempurna ya, bisa dapat
di 10 lah, apa namanya, untuk ranking, untuk ratingnya ya, itu 10 per 10. Nggak heran, karena dia dari awal hingga sampai akhir bisa memanfaatkan atau menutupi kekurangan motornya Yamaha yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kan ibarat Yamaha ini butuh ngakir, sedangkan di sini dia nggak memperlihatkan itu. Justru dengan di awal dia nggak begitu bagus untuk startnya, mampu dia tutupi hingga akhir finish dengan membuat gap istilahnya setelah pembalap yang lain. Untuk Vinales masuk ranking kalau nggak salah 11 ya di sini ya. Ya, itu loh. Untuk finish ranking 11, kembali lagi permasalahannya dia startnya jelek. Dari kualifikasi, nah ini kan dari kualifikasi dia udah nggak begitu bagus juga, ditambah race-nya dia nggak muncul percaya diri, jadi hampir 25 laps lebih dia nggak kelihatan. Nah, itulah mengapa kedua pembalap Yamaha ini di race Portugal ini jomplang. Yang kedua, dari tim Ducati Miller jatuh, melengkapi dari minggu kelabunya dia ya di GP Portugal. Untuk Pecco ya, kembali lagi Pecco ini gue kasih nilai 9. Kenapa? Karena dia ini sekarang makin pintar dalam menutupi kekurangan Ducati yang di tikungannya dia jelek, cuman ketika lepas dari tikungan dia langsung tekan gas. Nah, itulah salah satu kelebihan power Ducati yang diperlihatkan oleh rider muda Italia ini ya, dan ranking 2 cukup bagus. Lalu yang ketiga, Mir Suzuki ya. Mir kembali memperlihatkan bagaimana dia ini pintar dalam manajemen. Dia ini di awal, kalau nggak salah pemilihan bannya sama ya, medium, dan dia ini dari awal race hingga akhir 2 lap terakhir nggak terlalu ngoyo istilahnya, untuk coba ikut merangsek ke depan dengan lebih menjaga gap. Karena untuk Suzuki ini seperti kita tahu, daya tahan mesinnya nggak begitu bagus, cuman lebih stabil. Nah, dia ini pintar dalam menutupi kekurangan mesinnya, cuman kekurangannya ada di power. Jadi nggak heran dia cuma bisa finish ketiga, walau sempat beradu dengan Pecco di lap terakhir. Lalu dari KTM masih belum kelihatan ya dari musim ini. Dari race pertama, kedua, ketiga ya mungkin Binder ini yang paling mendingan, finish ke posisi 5 setelah 2 rider di depannya jatuh ya. Gak ada yang banyak terlalu dibahas untuk ini. Lompatan terbesar Aprilia, masuk top 10 lagi. Espargaro cuman tertinggal 8 detik dari rider terdepan dan unggul dari rider Honda. Nah, lompatan terbesar Espargaro ini di Aprilia ini memperlihatkan bahwa mesin ini mulai ada perbaikan ketimbang musim-musim lalu ya. Kalau musim lalu kan kita lihat Aprilia selalu dari awal race ini di depan, cuman lama-lama merosot. Cuman di sini dari awal hingga akhir dia mampu menjaga posisinya istilahnya lah, agar nggak terlalu jauh dengan gap depan, dan cukup juga untuk menambah riset apakah kekurangan mesin-mesin yang akan dikembangkan oleh tim Aprilia Racing Gresini ini ya. Lalu untuk Honda pun di sini nggak terlalu kelihatan ya, mulai dari tim utama dan tim satelit. Tim utama Pol Espargaro kalau nggak salah kan cedera ya, lalu problem berapa lap dia nggak finish. Nah, Marquez seperti yang kita udah bahas di awal masih belum sembuh 100%, lumayan dapat finish ke-7. Untuk Alex Marquez pun juga masih coba adaptasi ya, cuman adaptasinya kalau gue bilang ada yang sebentar, ada yang lama. Untuk yang Alex Marquez ini gue bilang dia masih perlu untuk lebih mengenal lagi pada mesin Honda. Jadi ya Honda masih tetap nggak terlalu kelihatan untuk di race ini ya. Oke, sekian dulu.